Shalom semuanya, selamat malam. Senang kembali kita bisa melanjutkan program Deep Talk with Pase atau Tadarusan Alkitab kita ya. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, saya mengajak semua satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh kembali melanjutkan Deep Talk with Pase, program Tadarusan membaca Alkitab setiap hari satu pasal. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Yuk, Bapak Ibu, kita siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca saat ini Amsal pasal 26 ya, bersama saya Bapak Ibu ya, Amsal 26. Demikian firman Tuhan ayat 1. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikian orang yang memberi hormat kepada orang yang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah dan maut, demikian pula orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, "Aku hanya bersenda gurau." Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikian orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Seperti sedap-sedapan perkataan, pemfitnah masuk ke lubuk hati. Seperti pecahan periuk, bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya kepadanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam cemaah. Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, kita masih mendalami Amsal Salomo ya, pasal yang ke-26 Bapak Ibu. Amsal yang menurut saya luar biasa ya. Karena kalau tadi kita baca ayat-ayat terakhir, saya selalu kalau habis tadarusan tuh yang paling ingat ayat terakhir Bapak Ibu ya. Ini kan ayat yang kurang lebih mirip dengan tabur tuai ya. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ukuran yang kau pakai untuk mengukurkan sesuatu itu akan dipakai untuk mengukur saudara, mengukur kita kembali. Di ayat 27 tadi ada kalimat, siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Jadi kata-kata hikmat, ini bukan sekedar hikmat manusia saja, tapi sudah menjadi kebenaran firman Tuhan, hukum Tuhan. Hukum tabur tuai itu ada. Ya. Orang mungkin bisa berkata berbeda, tapi pemahaman agama lain itu, apa namanya, apa tuh tiba ya, apa Bapak Ibu kok tiba-tiba saya ngeblank ya, istilah kalau kita apa namanya melakukan hal jahat, yang jahat itu kan kembali kepada kita ya, itu dalam bukan takdir ya, itu namanya karma.
kita lebih sering mendengarkan kata karma. Dulu kita sering bersilat lidah, karma itu beda dengan tabur tuai dan lain sebagainya. Ya mungkin saja beda kalau dilihat dengan unsur dalam bahasa agama yang dipakainya. Tapi kan makna karma itu kan ya, kalau kita berbuat baik, yang baik akan datang kepada kita, berbuat jahat, yang jahat akan kembali kepada kita. Itu kan makna inti yang kita pahami tentang kata karma itu. Ya kan hampir mirip dengan tabur tuai. Jadi meskipun agama-agama banyak berbeda Bapak Ibu, tapi ada kebenaran juga di agama-agama yang berbeda dengan kita itu. Karena biar bagaimanapun kan mereka itu berusaha mengenal Tuhan, ya. Dan mereka dengan caranya sendiri berusaha untuk menemukan kebenaran itu. Maka kalau di antara yang mereka sebut iman dan agama mereka itu ada yang mirip dengan kebenaran, atau mungkin juga kebenaran itu sendiri ada di situ, ya nggak heran, ya. Jadi saya selalu mempercayai orang yang berniat beragama benar itu hatinya tulus. Meskipun ya kita harus punya iman bahwa yang kita imani itulah yang disebut dengan kebenaran. Maka dengan pemahaman yang baru ini saya mulai menghargai orang lain. Orang lain yang mengimani dengan sungguh mau jadi pelaku kebenaran versi mereka masing-masing dalam perspektif yang benar, mau belajar yang benar gitu ya. Tidak jadi orang yang radikal hanya satu sisi, karena kalau ngomongin namanya radikal dalam agama bukan saja di luar Kristen, tapi dalam Kristen pun ada Bapak Ibu. Orang-orang yang radikal pada agamanya. Padahal biasanya orang yang radikal itu ya, maafkan saya ya, ilmunya masih cetek gitu. Ya. Orang yang biasanya radikal itu kan gampang menyalahkan orang dan membenarkan diri sendiri. Ini yang kalau kita belajar dalam diri Yesus yang kita jadikan batu penjuru aja, Yesus nggak seperti itu. Ya. Yesus meskipun mengatakan kebenaran, tapi dia mengasihi orang, ya, yang benar-benar mau sungguh-sungguh datang kepadanya, atau mau sungguh-sungguh belajar kebenaran. Yesus dalam banyak kitab Injil sering sepertinya mengkritik dengan vulgar orang Farisi, ahli Taurat itu, imam-imam kepala itu. Tapi kalau kita mengerti seluruh kebenaran yang kita temukan dalam Injil, Yesus tuh tidak benci sama orangnya. Tapi pemahaman mereka yang radikal itulah yang tidak tepat, yang dia kritisi. Buktinya ada seorang imam kepala yang dihormati namanya Nikodemus, orang Farisi. Dia bukan murid Yesus, tapi suatu malam dia datang kepada Yesus dan mau belajar dari Yesus. Yesus menyambutnya. Yesus mengajak bicara. Jadi kan artinya memang bukan personnya, tapi pemahaman atau dogma atau agama yang dijalani oleh banyak orang yang disebut Farisi dan juga imam-imam kepala itu yang salah menurut Yesus. Salah kenapa? Kalau kita belajar Judaism di zaman Yesus hidup itu, orang-orang Yahudi kebanyakan itu lebih mementingkan ajaran lisan yang disebut dengan adat istiadat dibandingkan dengan Taurat. Mereka lebih mementingkan penafsiran para rabi-rabi, ahli-ahli kitab, dibandingkan Taurat sendiri. Kenapa? Karena memang tidak semua orang itu mau mendalami Taurat. Mereka mungkin hafal atau pernah mengikuti sekolah Taurat di zaman dia kecil, tapi setelah dia dewasa ya Taurat itu hanya dia dengar ketika beribadah di Sabat di sinagog. Tapi lepas daripada itu, ya mereka tidak lagi membaca Taurat. Saya tidak pernah baca literatur bahwa di setiap keluarga Yahudi itu punya Taurat. Tidak. Mereka belajar Taurat di sinagog. Memang ada aturan dari anak-anak itu sebelum mereka khatam Taurat, mereka ya masih dianggap anak kecil. Makanya ada
yang namanya eh, apa namanya? Hmm, anak Taurah itu 12 tahun. Tapi setelah dianggap dewasa, menjadi laki-laki dewasa karena sudah melewati sekolah anak Torah ini, ya, maka ya mereka hanya datang ke sinagog kalau pas ibadah, itu pun kalau mau. Nah, sebelum jadi orang dewasa ini setiap hari mereka harus ke sinagog. Sinagog itu sekolah mereka. Orang Yahudi itu diajar untuk membawa anaknya untuk ada di sinagog setiap hari sampai mereka menjadi bar mitzvah atau anak Torah itu. Tapi setelah jadi anak Torah, apakah yang mereka pelajari setiap hari di sinagog atau rumah ibadah itu terus melekat dalam hati mereka dan pikiran mereka? Tentu tidak. Benar ya Bapak Ibu ya? 12 tahun. Saya meskipun masih ingat memori-memori saya soal zaman SD, saya masih bisa ngebayangin itu sekolah saya, sekolah TK dan SD saya sampai kelas eh, TK lah ya. TK saya sama SD saya masih ingat itu bentuknya, bentuk sekolahnya, ya. Saya bisa mendeskripsikan. Tapi itu aja yang saya ingat, gedungnya. Beberapa gurunya masih saya bisa bayangkan, cuman nama-namanya sudah agak beberapa saya lupa. Bahkan ada guru yang saya ini tiba-tiba keinget nih. Guru SD saya namanya Bulana. Itu menurut saya ya wanita tercantik yang pertama kali saya tahu itu ya Bulana itu. Karena dia adalah guru saya di zaman saya TK. Saudara bayangin ya. Kenapa? Karena ya bagi saya untuk momen saat itu ya, seingat saya dia yang paling cantik gitu. Ya. Putih gitu ya. Turunan Chinese memang agak sipit gitu ya. Rambutnya panjang ya. Terus kalau ngajar tuh ngomongnya enak gitu. Ya. Sayup-sayup saya masih bisa ngebayangin. Di usia saya yang udah mendekati 50, saya masih bisa ingat. Tapi pengajaran dia, terus pengajaran guru-guru SD saya masih ingat beberapa wajahnya kurang lebih seperti apa. Mungkin kalau sekarang ketemu udah berbeda ya, karena kan mereka sudah tentu lanjut ya usianya ya. Kalau saya SD, mereka saja sekitar umur 30-an, 40-an, ya berarti kalau sekarang saya sudah 50-an kan, umur mereka ya sudah 70, 80 tahun. Nggak mungkin ada yang di umur 50, 60 tahun, karena seingat saya tuh perbedaan usia kami itu ya mungkin 20-an tahun ya, yang paling muda ya. Ya, karena guru-guru saya bukan tidak, yang saya ingat tidak ada yang baru lulus kuliah gitu. Rata-rata mereka sudah menyelesaikan sekolah S1 mereka di zaman itu. Berarti kan usianya 25. Sedangkan saya SD kan sampai umur 12 ya. Ya berarti kan kurang lebih ada perbedaan usia yang belasan tahun, tapi saya yakin mereka sudah 30 karena kebanyakan guru-guru saya sudah punya anak saat itu, sudah menikah. Jadi mungkin 30. Kalau saya lulus SD 12 tahun, umur 30 berarti kan ada selisih 18 tahun. Berarti guru saya tuh yang paling muda itu ya sekarang ini usianya sudah hampir 70 tahun. Ya, sudah lanjut. Dan Bapak Ibu, yang saya mau katakan bahwa yang saya masih ingat orangnya, masih ngebayangin orangnya. Mungkin kalau beliau-beliau itu masih hidup dan kami ada reuni ketemu, mungkin saya masih bisa mengingat ya, remembering lagi ya. Kalau ketemu gitu ya. Tapi apa yang mereka ajarkan, udah nggak ada yang diingat. Padahal setiap hari saat itu sekolah masih Sabtu loh Bapak Ibu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu masih sekolah. Zaman saya TK SD itu Sabtu belum libur. Libur tuh hanya Minggu. Ya. Meskipun hari Sabtu itu pulang lebih cepat. Biasanya Sabtu itu kita cuman ibadah gitu ya. Terus ada biasa Sabtu ada makan kacang hijau, makan bubur. Pokoknya disiapin kayak gitu-gitulah ya. Terus kita banyakkan games gitu ya, tapi pulangnya lebih cepat. Tapi datang ke sekolah. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, oh iya, kenapa Sabtu sekolah saya jadi ingat. Makanya saya heran sama anak-anak sekarang yang pulang sekolah itu dari SD sudah jam 2, jam 3. Ya. Saya sempat agak shock juga ketika punya anak, terus anak saya sekolah di TK-nya sampai pulang jam 12, jam 1 gitu ya. Terus pas SD pulangnya bisa sampai jam 2, jam 3 gitu ya. Dan sekarang kalau udah SMP, SMA,
Kalau dia ada tambahan eskul segala macam bisa sampai jam 5 baru pulang. Saya sampai ngebayangin ya. Seingat saya dulu di SD, saya lupa sampai SMP apa tidak ya. Mungkin SMP masih hari Sabtu ya, ada sekolah, saya lupa ya. Tapi yang pasti SMA sudah tidak, Sabtu sudah tidak lagi ada sekolah. Seingat saya Sabtu udah libur gitu ya. Tapi zaman saya SD, Sabtu itu ada sekolah, makanya pulang sekolah itu cepat sekali. Masuk sekitar mungkin jam 8 kali ya. Terus jam 12-an itu sudah pulang. Sekolah tuh cuma 4 jam, 5 jam. Belum dipotong istirahat tuh sudah pulang. Terus kenapa saya dulu bisa pulang lebih cepat, anak-anak saya kok pulangnya lebih sore? Karena saya ingat dulu Sabtu saya masih sekolah. Jadi ada akumulasi jam dari Sabtu. Kalau sekolah sekarang kan Sabtu libur semuanya sebenarnya. Jadi saya tiap hari sekolah, tapi apa yang dipelajari di SD itu ya sudah nggak inget lagi. Udah ngeblank sama sekali. So bayangkan kalau anak-anak Taurah ini, bar miswah ini, dia tiap hari ada di sinagog. Seminggu bisa 6 kali, karena hari Sabat mereka pasti kan tidak ada sekolah ya. Hari Sabat kan harus ibadah dan juga di rumah saja. Jadi Senin sampai Jumat, Minggu sampai Jumat, berarti 6 hari dalam seminggu mereka ada di sekolah sinagog itu. Apakah mereka ingat setelah mereka tidak lagi sekolah? Padahal mereka cuma seminggu sekali kemudian di hari Sabat mereka dengarkan firman Tuhan atau membaca Taurat. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, apa yang mereka pelajari di sinagog itu tentu tidak mereka ingat lagi. Yang mereka ingat ya cuma akhirnya apa yang mereka upgrade dengar di hari Sabat itu. Dan di hari Sabat itu lebih bukan saja membaca Taurat, tapi adalah khotbah, penafsiran. Nah itu makanya saya bilang tadi, di zamannya Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Yahudi, tapi bukan personnya, tapi apa yang mereka pahami, doktrinnya mereka. Karena mereka memahami lebih kepada tafsiran dari para rabi-rabi tentang Taurat itu. Waduh, burung saya lagi rame di atas. Kalau saya rekaman video seperti ini memang masih ada noise, jadi minta maaf kalau Bapak Ibu dengar suara ribut burung di atas. Jadi burung saya ada cukup banyak di atas yang kalau lagi bunyi satu pasti nyamber semuanya. Jadi Bapak Ibu biji mata Tuhan, ini yang saya mau coba bagikan kepada saudara. Bahwa kita jangan lupa bahwa apa yang diajarkan tentang tabur tua itu ada. Ya. Jadi meskipun agama kita berbeda, tapi yang namanya karma itu kan juga diajarkan dengan bahasa masing-masing. Ini kebenaran yang sifatnya universal. Bukan cuma adat istiadat, tapi juga menjadi kebenaran sejati. Kenapa? Karena ada di Alkitab. Jadi kita mungkin tidak bisa fasih, kita mungkin tidak bisa sepakat dengan istilah karma, karena kata karma nggak ada di Alkitab. Tapi namanya hukum tabur tuai jelas di Perjanjian Baru ada. Di Perjanjian Lama menurut Amsal ini, dan kalau kita mau mengulik pasti banyak juga kalimat yang mirip-mirip seperti ini. Bahwa siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa yang menggelindingkan batu, batu itu akan menimpa kembali kepada dia. Makanya kita diingatkan pada tadarusan malam hari ini kita untuk menjaga sikap kita. Sebab apa yang kita perbuat, itulah nanti yang akan kita dapatkan. Jadi berhati-hatilah dalam bersikap. Itu yang disebut dengan kutuk, Bapak Ibu. Bahwa kutuk itu ada. Kutuk itu bisa kita alami. Kalau apa? Kalau kita di masa lalu kita melakukan hal-hal yang salah dalam Tuhan. Ya. Coba saya tadi mencari ayat yang di Amsal 26 tadi yang ngomongin soal ini. Oh, ayat yang kedua. Perhatikan ya, saya baca lagi Bapak Ibu ya. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Perhatikan baik-baik. Kutuk tanpa alasan tidak mungkin kena. Jadi meskipun ulangan 28 ya, meskipun Perjanjian Lama menekankan adanya kutuk, tapi kutuk itu tidak akan kena kepada kita kalau kita tidak punya alasannya. Nggak mungkin gitu kutuk tiba-tiba menimpa kita tanpa ada sebab musababnya.
Kalau kita baca Ulangan 28, kenapa kutuk itu bisa terjadi, kenapa berkat itu bisa terjadi, itu bukan sekonyong-konyong gitu, ya. Tapi akibat perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, maka berkat. Kalau kita berbuat jahat, maka kutuk. Kan begitu. Kalau kita melakukan firman Tuhan itu berkat. Kalau kita melanggar firman Tuhan itu kutuk. Kan begitu. Nah, ini yang harus dipahami oleh setiap kita. Dan meskipun segala kutuk dosa itu sudah Yesus patahkan di atas kayu salib, tapi kalau kita dengan secara sadar, ya, melakukan lagi dosa, berarti kan kita tidak menghargai apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kalau kita berbuat dosa kan kita tidak menghormati pengorbanan Yesus menebus dosa dan kutuk di atas kayu salib. Maka kita secara sadar kalau kita sengaja berbuat dosa, itu kita menjauhi dari kasih karunia ini. Dan kalau kita jauh dari kasih karunia, tidak percaya akan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib, karena dengan sadar kita terus berbuat dosa, maka kita akan bisa mengalami lagi yang namanya kutuk tadi. Karena kutuk dipatahkan itu, ya, meskipun Yesus mematahkan kutuk itu ketika manusia masih berdosa, tapi yang bisa lepas dari kutuk itu kalau kita percaya kepada Yesus. Kan Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Meskipun di awalnya karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal. Jadi memang Yesus mati di atas kayu salib itu bagi manusia, bagi dunia ini kasih karunia. Karena kemurahan dia saja. Dia memang ingin menebus kita, mau jadi juru selamat kita. Tapi dampak dari keselamatan yang dia berikan kepada kita, itu bisa kita rapatkan apa tidak, itu kan dikembalikan kepada kita, mau percaya apa tidak. Sama juga dengan kutuk tadi. Kalau kita benar-benar hidup takut akan Tuhan dan juga percaya kepada Yesus, maka kutuk itu tidak akan bisa kena kepada kita. Tapi kalau kita sengaja, ya kan, maka kutuk akan bisa terjadi kepada kita. Dan kutuk itu terjadi pada kita kalau kita buka celah, kita berbuat dosa lagi. Kita melakukan apa yang jahat, menggali lubang, karena berharap orang bisa jatuh ke dalamnya. Melemparkan batu, agar orang bisa celaka. Kalau kita melakukan itu dengan sengaja terhadap orang lain, padahal kita diperintahkan untuk mengasihi manusia dan bahkan mengasihi musuhmu, Alkitab kita mengatakan bahwa kau akan jatuh dalam lubang itu, dan batu itu suatu waktu nanti akan menimpamu. Itu yang disebut dengan kutuk. Dan bagi saya, meskipun kutuk itu sudah dipatahkan Yesus di atas kayu salib, supaya kutuk itu tidak lagi berkuasa atas kita, ya kita harus tinggal dalam kasih karunia itu. Kita harus melekat pada Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus. Yesus kita jadikan batu penjuru. Jadi patokan, jadi ukuran. Nah, kalau Bapak Ibu nggak melakukan itu, ya Bapak Ibu tidak akan bisa. Kutuk tetap akan ada dalam diri kita. Nah, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, di hari Jumat ini, Amsal yang ke-26 ini mengajarkan kita sebuah kebenaran. Ya. Diingatkan lagi, ya, bahwa kutuk itu tanpa alasan tidak akan kena kepada kita. Kemudian juga diingatkan dalam ayat-ayat pasal 26 tadi soal orang bebal lagi. Nggak tahu kenapa Salomo sering mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan orang bebal. Ada kalimat yang mengatakan demikian. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, pentung untuk punggung orang bebal. Ayat 4-nya, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Jadi intinya, kita ya kalau bisa ya, memiliki hikmat, kepekaan, sehingga kita bisa membedakan mana orang bebal, mana yang bukan orang bebal gitu, saudara. Nah, kalau orang bebal ini ya udah, kalau perlu ya kita andai kata berkomunikasi ya seperlunya aja. Sebab kalau orang bebal itu kan berarti dinasihati kayak apapun dia tidak akan mau dengar kita. Dia akan keras kepala. Dia akan bertahan dengan pandangannya sendiri. Ya. Ini yang sebenarnya saya lagi pelajari. Kadang-kadang kalau saya berinteraksi langsung ya, komunikasi langsung gitu ya, saya bisa menahan diri gitu. Tapi kalau misalnya saya lagi bikin program gitu ya di YouTube atau di mana, atau bikin status di Facebook, terus tiba-tiba ada orang yang tidak saya kenal komentarin yang kontra dengan pandangan saya
saya itu gatel banget gitu untuk misalnya merespon. Sebab kalau tidak direspon, nanti ada orang berkata bahwa saya tidak bisa mempertahankan pendapat saya. Tapi kalau saya jawab, seringkali saya merasa ini orang bebal gitu. Diladenin juga capek ya. Dan ya untuk beberapa waktu akhirnya saya mulai bersikap seperti ini. Kalau ada yang merespon, saya pastikan jawab. Saya tidak, saya bukan orang yang kalau saya mengajarkan sesuatu atau mengeluarkan pendapat, terus ada orang yang misalnya kontra dengan pandangan saya dengan masuk ke dalam sosial media yang dimiliki gereja atau saya secara pribadi, mengkomentari negatif atau bertolak belakang dengan apa yang saya komentari, saya diam saja. Saya bukan tipikal begitu. Saya meskipun saya bilang zaman dulu itu untuk berdiri di muka umum, ngobrol itu saya bisa gemeteran, panas, dingin, tangan basah gitu ya. Tapi namanya berdebat, ya, berdebat di kelas gitu ya. Terus berdebat di dalam perkumpulan atau tempat nongkrong tuh saya memang paling suka. Saya suka berdebat sejak saya muda. Meskipun untuk berpidato ya, itu saya tidak berani. Makanya dulu ketika saya SMP, SMA, ya saya sering terpilih atau diajukan menjadi pengurus OSIS. Tapi kalau menjadi ketua saya selalu mundur, nggak pernah mau, nggak pernah juga mencoba. Kenapa? Karena kalau menjadi ketua itu kan harus pidato, harus kampanye. Benar ya Bapak Ibu, masuk ke kelas-kelas, terus sharing programnya apa. Nah saya itu bukan tipikal begitu, tapi saya pasti terpilih lah. Saya nggak pernah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu tidak ada dalam organisasi kesiswaan atau kemahasiswaan, nggak pernah. Saya selalu ada di dalam. Karena teman-teman saya, senior-senior saya tahu gitu bahwa saya itu suka berdebat, dan berdebat dengan saya itu bukan berdebat seperti orang bebal. Kurang lebih begitulah. Kalau mereka menganggap debat saya kayak orang bebal, kan tidak mungkin saya diajukan. Jadi saya tuh tidak pernah mengajukan diri. Tapi selalu terpilih. Saya masih ingat banget ketika saya satu SMA, terus senior saya kelas 3 itu menghampiri saya dan bilang, nanti lo ini ya, bantu di OSIS ya gitu. Saya manggilnya, iya kak, siap kak. Ya gitu aja gitu kan, karena mau ngomong apa gitu sama senior kelas 3. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian ada senior kelas 2 yang nanti akan menggantikan di bidang itu, karena dia dulu yang senior kelas 3 ini adalah ketua bidangnya. Terus kan mau kelas 3 kan mau ganti, mau fokus, mau ujian akhir. Jadi kepengurusan OSIS itu akhirnya dijabat oleh siswa kelas 2 SMA. Nah, saya baru masuk nih. Baru penataran P4 belum selesai gitu ya. Saya didatangi oleh senior kelas 2 yang saya tahu akhirnya karena cukup dekat dengan saya, diajak gitu ya. Pokoknya nanti lo bantu gue ya gitu ya. Siap kak gitu kan. Jadi saya kelas 1 itu bukan mempromosikan diri, tapi sudah memang dikenal. Kenapa senior-senior saya ini tahu zaman saya dulu SMP, karena saya SMA di 78 Kemanggisan, SMP saya di 111 Kemanggisan juga. Kalau Bapak Ibu orang Kemanggisan, orang Kebun Jeruk tahu nih. Ini SMP dan SMA itu berbatasan tembok doang. Jadi ya kadang-kadang pintu tembok kami itu dibuka sehingga kami bisa main ke SMA, anak SMA bisa main ke SMP gitu. Kadang-kadang ada makanan di kantin SMP yang nggak ada di kantin SMA, ada makanan di kantin SMA yang nggak ada di kantin SMP, karena pintu belakang dibuka kami bisa masuk, terutama kalau jam sekolah sudah selesai. Jadi itu yang terjadi. Jadi mereka sudah kenal saya sejak di SMP, dan di SMP pun saya aktif di OSIS gitu ya. Jadi mereka tahu lah gitu. Nah, apa yang saya mau katakan bahwa nasihat orang bebal ya, seperti saya bilang tadi, akhirnya setelah saya merespon gitu ya pandangan-pandangan orang yang berbeda dengan saya tahu mana orang yang mau mengajak diskusi atau punya pandangan lain dan mau mengajak saya diskusi supaya bisa ketemu jalan keluar, titik tengah dari perbedaan pendapat kami. Mana orang yang mau terus menyerang karena tidak mempercayai pandangan saya dan mereka mau saya mengikuti pandangan dia. Dan saya kan bikin status di sosial media saya ya. Jadi ketika mereka masuk, mereka yang mau tanda kutip ngajak perang gitu kan saudara ya. Kalau memang mau ngajak ribut soal perdebatan gitu ya. Saya bukan tipikal orang yang masuk kasih komen di sosial media orang, tidak. Ngasih like aja saya hampir-hampir nggak pernah. Kecuali ngasih
like atau emosi misalnya love gitu ya, yang hati merah itu kalau saya kenal orangnya dan dia membuat status yang memang sangat berarti bagi saya. Misalnya dia lagi kehilangan orang tua ya, lagi berduka, terus lagi mensyukuri kelahiran anaknya atau mensyukuri anaknya menjadi apa gitu ya, berprestasi karena saya kenal dia nih, orang tua anak ini gitu, kenal teman main saya kecil, maka saya pasti akan memberikan like atau emosi gitu ya. Intinya saya ingin dia tahu bahwa gue senang lo bahagia gitu. Tapi kalau orang yang tidak terlalu saya kenal dan statusnya cuma status biasa aja, kayak status misalnya melayani. Kalau teman-teman saya kan sekarang ini banyak yang pelayan Tuhan yang melayani di mimbar A, diundang di gereja A, B, C, D, itu bagi saya mah biasa aja gitu ya. Nggak perlu dikasih like dan juga nggak perlu dikasih emosi, karena orang yang sudah menjadi hamba Tuhan kan memang sudah tanda kutip pekerjaannya melayani Tuhan di mana aja gitu ya. Tapi kalau dia misalnya atau dia mendoakan orang ya, bagi saya nggak perlu dikasih like dan dikasih ya, tanda emosi lain gitu ya. Kenapa? Karena seorang hamba Tuhan mendoakan orang itu, apalagi orang yang dikenal, itu kan wajib hukumnya ya. Jadi hal-hal seperti itu bukan untuk yang dikasih perhatian atau makan dengan siapa. Saya nggak pernah gitu kasih emosi apa-apa gitu ya. Kasih komentar juga nggak pernah. Eh, kecuali hal-hal yang bersifat sangat pribadi dan saya kebetulan kenal dekat dengan orang itu, baru saya kasih tanda like atau komen emosi yang lebih spesial lagi. Jadi saya nggak pernah kasih komentar di status orang. Jadi pemahaman saya, orang yang memberikan status sesuatu orang yang memberikan komentar sesuatu di status saya, apalagi setelah beberapa kali bolak-balik saling jawab gitu ya, orang ini memang ingin ngajak debat dan ingin mempertahankan pendapatnya, ya saya terus ladeni. Tapi ya saya yakinnya sekarang ini ada batas Bapak Ibu. Kalau misalnya saya ngajak debat dia, terus saya bikin status lagi, orang ini memperpanjang masalah yang sebelumnya, padahal yang sebelumnya tuh dia tinggalkan gitu. Jadi ada orang tuh yang kalau saya bikin status apapun, apalagi di zaman pemilu kemarin, orang yang sama itu komentarin lagi dengan mengulang semua yang sudah kita perdebatkan di sebelumnya. Jadi di sebelumnya itu biasanya saya tidak akan membuat orang ini tanda kutip komentarnya saya diamkan. Saya akan terus balas sampai kurun waktu tertentu. Jadi ketika dia sudah tidak balas, saya pikir sudah beres nih. Sudah selesai di poin ini. Terus saya bikin status lagi kan di hari esok. Saya biasanya update status setiap hari tentang apa saja gitu ya. Yang lagi menggelora di hati, saya bikin status. Nah, dia komentarin lagi dengan pergumulan dan pandangan yang sama. Ya, lama-lama saya akhirnya dapat hikmat Tuhan, orang seperti ini yang disebut dengan orang bebal. Maafkan saya kalau saudara ada yang pernah saya perlakukan begini, tapi bagi saya orang bebal. Ya, karena orang bebal itu ya percuma dikasih masukan kayak apa, dikasih pandangan seperti apa, dia tidak mau terima. Dan dia terus mengulang-ulang lagi hal-hal yang sama. Dia mesti juga tahu pandangan saya seperti ini. Nah, mestinya kalau tahu pandangan saya seperti ini ya untuk berikutnya dia nggak usah ngasih komentar lagi, udah gitu ya. Si Seno ini pandangannya begini, ya udah biarin aja gitu. Kan begitu saudara ya. Mestinya dibikin aja di lapaknya sendiri. Nah, saya akhirnya dapat hikmat Tuhan, beberapa orang kemarin itu akhirnya saya remove dari pertemanan karena menurut saya orang begini orang bebal. Tadi firman Tuhan katakan di Amsal tadi, ya nggak ada bagusnya bergaul dengan orang bebal. Ya, jadi saya berharap dengan pengalaman saya yang saya seringkan, ini kan saya seperti kayak buka aib saya sebagai manusia. Tapi saya menjalankan firman Tuhan. Kalau ada menurut saya orang bebal, ya ngapain ditemanin? Ya, ngapain kita ngasih nasihat orang bebal, mempercayakan sesuatu kepada orang bebal dan berdiskusi sama orang bebal? Sia-sia, energinya capek. Ya, tapi kita nggak boleh langsung setiap orang yang mengkritik kita sebut orang bebal dong. Karena ada orang yang mengkritik kita karena memang ingin berdiskusi sehat, ada yang mengkritik kita karena tidak tahu pandangan kita, ya. Ada orang mengkritik kita karena ingin kita diharapkannya tuh menjadi yang lebih baik lagi. Kan motivasi orang mengkritik itu kan macam-macam, tapi ada orang yang memang mengkritik kita bukan karena ingin kebaikan kita, karena dia ingin cari masalah aja gitu. Nah, orang seperti inilah yang disebut dengan orang bebal. Ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu
Ada nggak di sekitarmu orang bebal? Teman kantormu kali? Rekan partner bisnismu kali? Atau jangan-jangan ada anggota keluargamu juga yang seperti itu karakternya? Kalau menurut saya sih jangan dimusuhi, ya. Tapi ditemani atau bergaul dengan dia ya nggak perlu juga, ya. Ya berhikmat lah, ya mungkin sekali setahun aja ketemunya. Dalam momen-momen acara keluarga aja kalau itu keluarga. Tapi nggak usah deket-deket banget. Sebab deket-deket banget dengan orang bebal, tadi Amsal Salomo mengatakan itu banyak merugikan kita. Semoga paham, semoga dimengerti, dan kita tidak jadi orang bebal, jadi orang yang berhikmat. Tundukkan kepala, kita doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami diingatkan kembali soal bagaimana kami tidak boleh atau berusaha untuk menjauhi orang bebal. Karena firman Tuhan tadi mengatakan dengan jelas. Kami diingatkan kembali juga bahwa kutuk tidak akan datang dengan begitu saja. Pasti ada sebabnya. Sebabnya kutuk datang karena dosa. Maka itu kami mau belajar, Roh Kudus tolong kami untuk tidak berbuat dosa. Kami diingatkan juga soal hukum tabur tuai. Bahwa apa yang kami tabur itu yang kami tuai, dalam bahasa Amsal tadi. Kalau kami gali lubang, kami akan jatuh ke dalamnya. Kalau kami lempar batu, batu itu akan menimpa kami. Maka tolong kami untuk bisa menjadi orang yang senantiasa berbuat baik dalam segala hal. Melepaskan doa terbaik buat banyak orang, sehingga akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Segala kerinduan kami, semua kebutuhan kami, Kau yang paling tahu. Tuhan tolong kami, berikan jalan keluar buat setiap kami, sehingga masalah berat yang sedang kami pikul, yang sedang kami hadapi, oleh pertolongan Tuhan, kami menemukan jalan keluar yang daripada Tuhan. Tuhan tolong kami, bantu kami, dan kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan mula kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kalau diberkati bisa di-share ya tadarusan kita ini kepada banyak orang, dan dikasih komentar, dikasih like juga, dan kita terus dukung dalam doa supaya program ini senantiasa jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di tadarusan besok. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lagi, nanti sebentar malam 1-2 jam dari sekarang saya akan upload pengajaran tentang pneumatologi, tentang Roh Kudus. Saya sedang mengajar sekolah Alkitab di channel YouTube The Warriors dengan jadi member ya. Bagaimana peralihan antara Roh Kudus versi perjanjian lama menjadi Roh Kudus versi perjanjian baru. Wah, itu menarik banget ya. Sesuatu yang saya yakin Bapak Ibu bahkan belum mendengarkannya. Belum pernah ada pendeta yang mendengarkannya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya saja ya belum pernah mendengar yang saya khotbahkan itu dari khotbah pendeta lain. Saya tidak bilang khotbah saya ini orisinil, tapi paling tidak pendeta-pendeta yang saya ikuti, orang-orang besar yang disebut hamba Tuhan yang pernah saya ikuti, tidak pernah ada yang mengkhotbahkan hal ini, dan saya tidak pernah dapat dari siapapun soal ini. Saya mendapatkannya dari Roh Kudus yang menolong saya setiap saya membuat materi apapun itu. Saya selalu mengandalkan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukakan. Nah, kalau Bapak Ibu mau mendapatkan pengajaran tentang ini, ikut sekolah Alkitab kami di channel YouTube JKI WBSD ini, jadi member ya, member sekolah Alkitab, Bapak Ibu akan mendapatkan pengajaran setiap hari Jumat dan Sabtu. Dan saya lagi ngebahas soal pneumatologi. Ada beberapa topik sebelumnya yang sudah saya bagikan, dan mestinya itu jadi berkat buat Ibu Bapak juga. Bisa diikuti, karena kalau jadi member, semua program yang sudah lama pun itu akan Bapak bisa dapatkan ya. Jadi selamat belajar bersama, dan terus kita harus memperbaiki diri sampai akhirnya kita nanti masing-masing. Sampai jumpa di esok hari, di malam minggu. God bless you. Haleluya.